Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal perencanaan pembangunan usaha les rumahan Akria, yaitu Aktif dan Ceria, yang disusun oleh Tohana, Keisha, dan Pelangi. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang yang pertama, yaitu peran penting pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi dan membentuk karakter setiap individu. Yang kedua, pentingnya bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah suatu proses memberikan bantuan kepada siswa untuk mengembangkan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, perkembangan lembaga bimbingan belajar. Keberadaan lembaga bimbingan belajar semakin penting seiring dengan perubahan pola pendidikan yang cepat dan globalisasi di bidang pendidikan. Baik, yang keempat, orientasi keuntungan. Lembaga bimbingan belajar sesungguhnya merupakan bentuk industri jasa pendidikan yang berorientasi mencari keuntungan atau manfaat untuk menarik calon siswa. Yang keempat, yaitu orientasi keuntungan. Lembaga bimbingan belajar sesungguhnya merupakan bentuk industri jasa pendidikan yang berorientasi mencari keuntungan atau manfaat. Baik, selanjutnya dalam aspek hukum. Yang pertama, legalitas usaha. Unit usaha kami belum memiliki dokumen badan hukum dikarenakan usaha kami masih merupakan lembaga rumahan. Tetapi ke depannya apabila lembaga kami semakin berkembang di masa depan, kami akan memenuhi syarat perizinan usaha rumahan mikro ditandai dengan adanya surat keterangan industri kecil, yaitu SKIKRT. Selanjutnya, dari badan hukum, jenis badan hukum usaha yang akan dijalankan adalah usaha rumahan karena usaha ini merupakan usaha kecil yang berdiri sendiri dengan modal berasal dari pemilik sendiri, maka keuntungan dari usaha ini tidak akan dibagi kepada pemerintah daerah. Seluruh aktivitas usaha merupakan tanggung jawab pemilik usaha itu sendiri. Dan tanda daftar perusahaan TDP, usaha les rumahan Akria belum terdaftar sebagai pengajar lembaga rumahan sesuai dengan peraturan perizinan usaha. Usaha yang termasuk usaha kecil dengan modal di bawah 5 juta tidak memerlukan izin usaha. Maka dari itu, usaha rumahan Akria tidak terdaftar dalam perusahaan dikarenakan modal dari les rumahan Akria ini masih di bawah perhitungan yang dijadikan syarat. Baik, selanjutnya adalah bentuk organisasi. Jadi usaha les Akria ini memiliki organisasi yang sangat terstruktur. Segala kegiatan mengajar belajar dilakukan di rumah pada ruang tamu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, serta konsultasi online pada hari Minggu. Dimulai dari kelas 10 itu pada pukul 16 sampai dengan pukul 17, sedangkan kelas 11 pada pukul 17 sampai dengan pukul 18, dan lanjutannya pada kelas 12 itu pada pukul 19 sampai dengan pukul 20. Untuk konsultasi online di hari Minggu itu hanya pada pukul 13 sampai dengan pukul 15, sekitar 2 jam. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar yang kami tawarkan adalah menyasar kepada siswa atau siswi SMA mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 di sekitar Palembang sampai dengan Banyuasin. Dan adalah targeting. Targeting kami menyasar pada 100% siswa-siswi SMA. Dan yang terakhir adalah positioning. Penentuan posisi pasar bimbingan belajar Akria saat ini tentu saja ya siswa. Baik, selanjutnya adalah permintaan. Permintaan terhadap lembaga les non formal seperti bimbingan belajar mungkin sekarang semakin meningkat karena masyarakat mulai sadar mengenai pentingnya pendidikan tambahan. Hal tersebut dikarenakan banyak orang tua yang mulai menyadari bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk mempersiapkan anak-anak mereka masuk ke PTN yang mereka inginkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah aspek pemasaran. Pertama adalah produk. Produk yang akan kami tawarkan yaitu bimbingan belajar berkualitas dalam mata pelajaran inti. Kedua yaitu harga. Harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi target pasar. Ketiga adalah promosi. Promosi menggunakan media sosial untuk promosi online dan brosur untuk promosi lokal, serta bonus konsultasi PTN bagi siswa-siswi kelas 12. Keempat adalah distribusi. Dilakukan secara offline di tempat bimbingan dan online melalui via Zoom. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Total kebutuhan dana yang diperlukan sesuai dengan modal yang akan digunakan yakni 1 juta yang mencakup seluruh kebutuhan rencana usaha yang akan dijalankan. Berikut adalah daftar nama barang dan harga yang telah ditentukan.
Proyeksi laba dan rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dan hasil penjualan dengan mengeluarkan biaya. Berikut laba dan rugi dalam per bulan dan per tahunnya. Per bulan, laba kotor yaitu 5 juta dikurang dengan jumlah biaya 1 juta, maka laba bersihnya adalah 4 juta. Per tahun, laba kotornya adalah 60 juta dan jumlah biayanya adalah 12 juta. Maka laba bersihnya adalah 58 juta. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh per bulan dalam usaha bimbingan belajar Akria sebesar 4 juta. Dalam per bulan dan per tahun sebesar 58 juta. Dengan laba tersebut kami membagi rata hasil yang diperoleh. Baiklah teman-teman, itu saja sedikit presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.